baca, amalkan itu 1000 kali dalam sehari semalam. Tapi jangan pakai berdoa, nanti khusus malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu hanya dibaca, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis hanya dibaca sampai 1000. Tapi nanti malam Jumat kita sholat sunnah hajat, baru baca 1000, baru berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kita hormati bersama Alina Tamalabita yang mewakili Bapak Bupati Bulukumba, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Al-Mukarram Kuruta yang mewakili Rektor Yayan Al-Sa'adiyah Kabupaten Wajo, yang kami muliakan, kami ta'zimi dan kita doakan bersama Ayahanda sahabat Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba beserta seluruh lembaga dan badan otonom, juga Akhinal Fadil, sahabat kami, beliau Ketua Jamiatul Qurra wal Hufaz ya insyaallah, yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak yang mewakili Bapak Kapolres Bulukumba. Terima kasih Pak sudah bersama kita. Yang juga kita muliakan bersama Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan juga Bapak Kasubate insyaallah. Terkhusus Ahinal Fadil, sahabat kami Ustaz Armayadi Al-Ghifari, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Kita doakan beliau semoga Allah memberikan keberkahan, diberi umur panjang dan kesehatan, berjuang bersama untuk melayani umat dan mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bulukumba. Karena As-Adiyah ini luar biasa Bapak. Ini adalah salah satu benteng kita di Sulawesi Selatan. Ini adalah As-Adiyah, makanya besar harapan kita semua, dan saya pribadi memohon kepada para pejabat pemerintah yang telah diberi amanah, mudah-mudahan pondok pesantren ini kita bukan hanya mendoakan, tapi paling tidak ini adalah ladang amal jariah untuk kita. Jabatan ada masanya, tapi amal jariah tidak akan pernah terhenti. Mungkin hanya sekali tanda tangan kita bisa mendapatkan pahala sampai yaumil qiyamah. Ini adalah pondok pesantren yang insya Allah Guru Tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar sudah pernah datang ke sini. Itu adalah ulama kita yang saya sangat kagumi beliau, perjuangan beliau. Makanya saya mengatakan sungguh rugi kita orang Bulukumba kalau kita tidak mengambil barakah dari tempat ini, insya Allah. Saya tadi diminta ceramah 75% bahasa Bugis. Yang tidak tahu bahasa Bugis saya katakan, oh cuma 3, 4, oh sedikit betul ya Pak. Iya, yang Jawa tidak. Alhamdulillah. Ini sudah 9:30. Kita janjian, saya ceramah 1 jam ya, bisa?
Bisa bertahan sampai 1 jam ya. Sekarang pas setengah 10 di jam saya. Iya. Begini, saya agak sedikit pelan, tapi tidak mengambil penjelasan secara fikihnya. Peristiwa Isra Mi'raj ini saya akan mencoba mengambil sedikit penjelasan-penjelasan ulama kita dalam kaitannya peristiwa Isra Mi'raj dengan pendekatan hikmah. Kalau fikih, saya kira kita sudah banyak mengetahui peristiwa itu, tapi saya mencoba mengambil sedikit dari sisi tasawufnya. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya kalau kita mengkaji lebih dalam, yang paling pokok sebelum Nabi diisrakan itu adalah ketika beliau itu dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya. Kalau ulama fikih membahasakan jantungnya Rasulullah itu dibersihkan, tapi kita di tarekat itu tidak pernah mengatakan jantungnya Nabi itu dibersihkan. Karena kalau kita mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan, berarti itu kotor. Dan Nabi itu jantungnya tidak mungkin kotor. Apa hakikat di balik itu? Para ulama tarekat itu justru membalik. Peristiwa itu dibalik. Bahwa bukan jantungnya Rasulullah yang dibersihkan, akan tetapi air yang dipakai ketika jantungnya Nabi itu diambil, dimasukkan ke dalam satu wadah. Dan di dalam wadah itu ada air Zamzam. Air Zamzam inilah sebenarnya yang ingin dijadikan oleh Allah sebagai obat, sekaligus mendapatkan barakah, sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi bukan kalbunya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat. Makanya dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Dan semua itu kan lari ke situ. Hajar Aswad, orang yang umrah itu kan pasti kepengen mencium Hajar Aswad, yang ulama kita mengatakan itu adalah pengganti tangan Allah di bumi. Jadi sebenarnya siapa yang mencium Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Jadi sebenarnya Hajar Aswad itu dimuliakan oleh Allah karena Rasulullah pernah menciumnya. Seandainya Rasulullah mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Artinya bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah mencium. Yang ketiga, ketika Rasulullah berjalan itu ada awan yang menutupi kepalanya. Kita di tarekat mengatakan bukan Nabi yang dilindungi, tapi justru matahari. Karena ulama tarekat mengatakan ketika sinarnya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nur matahari itu dari nurun Muhammad. Jadi itu kalau kita kaji dalam pendekatan hakikatnya, makanya dibalik. Makanya ulama tasawuf itu selalu melihat kebalikannya. Sama dengan orang yang lapar. Kadang-kala kalau kita tanya, yang disyukuri itu kenyang atau lapar? Kalau yang disyukuri adalah kenyang, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu yang mengatakan, anjing di kampung saya juga kalau kenyang itu syukur. Jadi sebenarnya yang disyukuri itu lapar, karena makanan tidak mungkin nikmat ketika kita tidak lapar. Jadi makanya itu selalu kebalikannya. Iya. Jadi kalau kita yang syukuri kenyang itu sebenarnya sama dengan anjing kan. Tapi kalau kita mensyukuri lapar, kenapa di waktu kita berbuka puasa air putih itu sangat nikmat? Karena kita sangat haus. Jadi yang disyukuri itu sebenarnya adalah haus dan lapar, karena kenikmatan akan lahir dari situ. Sama saja dengan perjuangan. Beratnya perjuangan itu sebenarnya itu yang harus disyukuri, karena kenikmatan akan lahir dari situ. Ya, makanya tidak masalah Ustaz kalau berjuang di pondok ini. Bahkan ulama tarekat itu, makanya kalau kita ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir dalam bab tasawuf, itu tidak ada. Yang sering kita sebut itu dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Jadi sebenarnya toseke kan dalam tasawuf itu tidak ada toseke. Jadi kau kata makan nama seke, tak lagi makan ternyata nama seke, kau magalak milau. Ya kan? Makanya tamak itu yang disebut dalam tasawuf. Iya.
Ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Makanya kalau ada orang bilang kikir, sebenarnya tidak kikir. Kau yang selalu minta, coba tidak minta, makanya dia tidak kikir. Makanya dalam agama itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang rezekinya. Itu kuncinya. Makanya ulama-ulama kita itu di dalam tasawuf selalu membalik, ya kan? Selalu melihat kebalikannya. Itu. Kemudian apa pesan? Karena kita kan bicara hikmah. Apa pesan kenapa jantungnya Rasulullah diambil? Itu pesan untuk kita semua, bahwa perjalanan menuju ke Allah, satu di kuncinya kalbu. Kalau dia baik, maka semua akan baik. Tapi kalau dia kotor, maka semua akan rusak. Itu aja Pak kuncinya. Makanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu ketika menulis kitab hadis arba'in, hadis pertama yang dia letakkan itu kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena apa bedanya sholat sunat taubat dengan sholat sunat hajat? Itu kan cuma niat, takbirnya sama, bacaannya sama, salamnya sama kan? Sama. Orang yang bersedekah karena lillahi ta'ala dengan ingin dipuja, itu kan sama saja pemberiannya. Tapi yang kuncinya kan di sini. Makanya perjalanan menuju Tuhan, bersihkan dulu ini. Kalau ini sudah dapat koneksi dengan Allah, apapun belakangannya itu tidak masalah. Nah, makanya kuncinya di sini. Makanya orang tua kita itu bikin rumah, itu istilahnya orang Bugis kali golegona, teras itu tempat menata kalbu sebelum jalan. Itu kuncinya. Dan sholat juga saya perhatikan begitu Pak. Sholat itu kan ada iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan di situ ada inni wajjahtu. Kan di situ. Itu kunci tuh. Ya. Kemudian saya ambil yang lebih agak dalam sedikit. Nabi itu kan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ayat menyebutnya cuma dua? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Nabi kan tidak ke situ. Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina kemudian ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Aqsa. Yang mestinya seandainya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma butuh 1046 km perjalanan. Tapi karena Nabi dari Masjidil Haram ke Madinah disuruh sholat oleh malaikat Jibril, selesai salam baru bertanya, tempat apa nih Jibril? Onrogaga ya, makanya malaikat Jibril, nanti kau akan pindah ke sini Muhammad, kau akan berhijrah ke tempat ini. Nabi itu sudah tahu bahwa hijrah nanti saya akan ke sini. Setelah itu dibawa ke Gunung Sinai. Di situ disuruh sholat. Selesai salam baru bertanya, tempat apa nih Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa ketika ingin berbicara langsung dengan Allah. Kemudian setelah itu dibawa justru melewati Masjidil Aqsa, itu 10,7 km ke sebelah selatan. Itu ada tempat namanya Bethlehem. Nabi disuruh sholat. Selesai salam baru bertanya, tempat apa ini? Dikasih tahu, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu baru kembali ke Masjidil Aqsa. Masuk di Aqsa, Nabi jadi imam. Dan yang menjadi makmum itu adalah seluruh Nabi dan Rasul. 24 Nabi dan Rasul yang telah wafat itu menjadi makmum, dan itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Tapi yang menjadi masalah ketika ada penceramah mengatakan Isra Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat, padahal Nabi kan sudah sholat kan? Sudah sholat di Madinah, sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan jadi imam di Masjidil Aqsa. Makanya kita di tarekat itu tidak pernah mengatakan Isra Mi'raj itu adalah perintah menerima sholat, bukan. Isra Mi'raj itu tujuannya linuriyahu min ayatina, itu disebutkan dalam ayat, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Tidak ada nabi yang langsung melihat semua peristiwa dalam surga dan neraka kecuali Rasulullah. Dan yang paling penting, tidak ada yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Rasulullah. Makanya disebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Cuma yang kenapa sholat dibicarakan, karena ini hadiah. Karena sholat ini hadiahnya, bukan tujuannya, tapi itu hadiahnya. Makanya kalau ada orang dari umrah, pulang dari umrah, apa yang ditanyakan? Bukan ditanya di mana kau sholat, kau jalan kemana, tidak. Yang ditanyakan apa yang bawa? Cewek, kan begitu. Orang pulang haji tidak ditanya kau sholat apa di sana, tidak pernah. Yang ditanyakan apa yang bawa? Cewek.
Cila kan itu. Orang dari Malaysia datang ke Bulukumba, apa ditanya? Apa bawa? Milo. Orang Bulukumba ke Malaysia ditanya apa bawa? Baje. Itu kan dibanukan. Jadi yang ditanyakan itu oleh-olehnya, bukan tujuannya. Dan hampir semua perjalanan begitu. Ini, makanya kan ayat sebutkan. Nanti saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Nanti tidak selesai karena kita janjian 1 jam. Begini. Kan di sini kuncinya. Tapi kenapa kalimat itu yang dipakai? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kita sudah lama Isra Mi'raj. Dulu saya itu juga enggak ngerti sampai saya mengatakan dari masjid ke masjid. Tapi ketika dijelaskan dalam hakikat, kenapa Allah menyebut itu? Baru dia mengatakan bi abdihi, bukan bi rasulin, bukan juga bi Muhammadin. Seandainya ayat mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, berarti hanya nabi yang diperjalankan. Atau mengatakan subhanalladzi asra bi rasulin, berarti hanya rasul yang bisa diperjalankan. Tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Dan kita semua yang ada di sini mesti melakukan perjalanan itu. Itu hakikatnya. Apa maknanya ini sebenarnya masjid ke masjid? Di dalam tarekat itu disebut begini. Awal perjalanan dan ujung perjalanan mesti kita Isra. Bapak yang ibu yang hadir di sini sudah lama Isra Mi'raj, tapi saya ingin kasih hakikatnya Isra. Saya belum bahas Mi'raj, karena Isra itu perjalanan di lintasan bumi. Kalau Mi'raj perjalanan di lintasan langit. Begini, saya kayak tadi tinggalkan Sidrat, itu sudah berniat. Insya Allah saya akan sholat duhur itu di Bulukumba. Ketika saya di Sengkang tadi misalnya, atau di shopping, kecelakaan, Allah itu cuma tanya apa kepada malaikatnya ketika saya meninggal. Dia akan tanya, dia dari mana dan dia mau kemana. Dia mengatakan tadi dia melaksanakan sholat subuh di masjid ini dan menuju ke Bulukumba untuk sholat duhur di masjid ini. Maka ketika kita meninggal, pertanyaan Allah itu dia dari mana mau kemana. Kalau dia dari masjid menuju ke masjid, maka Allah mengatakan dia hambaku. Jangan banyak pertanyaan untuknya. Kadang kita keliru ketika berjalan. Kita tinggalkan rumah, kita berpikir di mana nanti singgah makan siang. Itu bukan perjalanan Isra. Inilah yang dipakai kalimat ulama dulu mengatakan mesti sampai memang di satu masjid sebelum kau jalan. Dan berapa langkah-langkah yang kita langkah ketika berjalan, ketika mobil itu putaran ban, itu menggugurkan semua dosa, sekaligus menambah derajat, sekaligus kita mendapatkan pahala karena perjalanan kita menuju ke masjid. Makanya kalau misalnya kita sholat di sini, kita mau lakukan perjalanan, jangan bilang mau pergi ceramah di sana. Insya Allah nanti saya akan sholat asar di sana. Jadi kita itu mestinya nyambungnya dari sholat ke sholat. Makanya dia dari masjid ke masjid. Ini pula istilahnya orang Bugis sempajat tepat tuh. Kalau sempajat tepat itu masuk dalam sholatnya, bukan masuk dalam tempatnya. Kalau ini tadi diikat oleh tempat. Tapi kalau sholat itu di sujud terakhir. Ya ke sujud pacapur nih sempajat loro. Tanya ke memang ini masa sempajat nasara. Niat ke memang. Kenapa sholat itu ditutup dengan salam? Salam ke kanan dan salam ke kiri. Salam itu kan cuma dua, ketemu atau pisah. Kan gitu. Makanya jangan kau lepas dulu sholat yang setelahnya sebelum kau sambung sholat sebelumnya. Gitu. Makanya kalau kita salam ke kanan itu ikat memang dengan sholat berikutnya. Kalau kita sholat isya, sambung memang dengan sholat subuh. Makanya kita meninggal di mana saja, pasti meninggal menuju ke sholat. Iya, makanya ulama dulu mengatakan saya meninggal di atas tempat tidur tetap mati syahid karena saya sudah menuju ke sholat. Itulah alasannya kenapa kita itu bisa kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik itu yang tidak pernah terputus. Itulah makna kalimat dari hadis Nabi, umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Itu maknanya. Fatalnya kita itu kan begitu. Kalau mau berangkat ke Makassar nanti singgah misalnya di Sigeri makan siang. Wah itu jadi masalah. Itu bukan Isra. Tapi mestinya kita mengatakan insya Allah nanti. Makanya kenapa kita sebelum berangkat itu disuruh sholat sunnah musafir. Itu supaya dari sholat menuju ke sholat.
Nah, perjalanan kita itu harus diikat dengan masjid ke masjid. Nah, itu kuncinya. Jadi jangan pernah lepas. Makanya disebut itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi kan ke Madinah, ke Bukit Tursina. Artinya kau singgah di warung, kau singgah di sini makan jagung, itu tidak masalah. Karena ditanyakan ujungnya nanti dia mau kemana. Kan itu kuncinya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik, kenapa Nabi singgah pergi ke Madinah? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Dan kenapa dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa tidak langsung masuk ke Aqsa? Itu pesan bahwa di setiap tempat yang ada sejarah itu pasti ada barakah di situ. Makanya itu saya kalau masuk kampung pasti tanyakan ulamanya di sini di mana, makam wali di mana. Tidak, datang ke situ bertawassul. Tawassul itu bukan kuburiyun, bukan minta. Ya ini jangan. Cara tawassul yang paling aman itu, walaupun ada beberapa versi, cara tawassul yang paling aman, datang doakan para ulama, para wali yang telah wafat di kuburannya. Setelah engkau doakan, balik doanya, ya Rabb, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada ulama ini. Itu yang paling gampang, paling aman itu. Makanya kenapa orang Bugis, orang Bulukumba juga begitu. Narekongka anak-anak puraboti langsung lepas siara kubur. Begitu kan? Menikah hari ini, besok pagi langsung siara kubur. Kenapa? Sebelum engkau menyentuh istrimu. Itu udah kasih tahu. Sebelum engkau menyentuh istrimu, sebelum engkau berhubungan, datangi makamnya para ulama dan para wali. Kau minta kepada Allah supaya diberikan berkah nanti keturunan dan anak-anakmu sebagaimana berkah yang diberikan kepada ulama itu. Supaya nanti ketika engkau berhubungan ada anakmu bisa mengambil barakahnya ulama. Begitu kuncinya. Sama aja kalau ada orang pindah rumah baru, kemudian kita lihat rumahnya cantik, apa yang bisa kita bilang? Mudah-mudahan anak-anakku bisa bikin rumah juga begini. Atau satu kali, itu sama. Ada orang beli mobil baru, apa kita bilang? Wih, cantiknya mobilnya si Anu, mudah-mudahan kasih bisa kan juga beli mobil seperti ini. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan jelas, dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Di situ bukan mengatakan siratal rasul, siratal nabi, siratal malaikat, tidak. Guru tak Kiai Haji As'ad Al-Bugisi, semua muridnya itu jadi wali, yang pertama, yang kedua sampai ke yang ketiga. Kan jadi wali. Tidak mungkin beliau bukan wali. Yang duduk ngaji ke beliau itu Guru Haji Abdurrahman Ambodal, itu wali Allah. Saya itu dapat beberapa muridnya Guru Tak, dan termasuk beliau ini luar biasa. Kemarin saya ketemu di Palembang, yang masih menemani Guru Tak masuk ke hutan sampai bawa kitabnya itu. Saya ketemu dan ada beberapa yang saya tanyakan. Itu penting, mengambil ilmu amalannya Guru Tak itu penting. Nah, yang tersambung sanadnya kan banyak. Di Sengkang ini masih banyak guru-guru ulama-ulama kita. Makanya saya bilang Sengkang itu tidak akan habis ulamanya itu. Itu barakah Guru Tak di situ luar biasa. Makanya mudah-mudahan pindah di Bulukumba ini, di sini tempatnya nih. Nih dia mak barakah, makanya dia mengambil. Mak barakah itu hitungan itu nilai. Bukan kuantitas tapi kualitas. Iya. Cuma saya sering sampaikan itu anak-anak Asadia yang dimanapun, cabang dimanapun, mestinya ada satu waktu itu dia ziarah ke makamnya Guru Tak. Untuk menyambung sanad lah, sanad ruhani istilahnya. Atau paling tidak selesai sholat isya bertawassul, kirimkan Fatihah Guru Tak Kiai Hasan. Itu sesudah sholat subuh kirimkan Fatihah Guru Tak, supaya ruhnya anak-anak kita itu terkoneksi dengan ruhnya para wali. Itu kuncinya. Karena ruh itu kan saling mengirim, ya kan. Kalau sudah dikirimi itu baku kenal. Nanti anak-anak kita kalau meninggal ini akan dikenal, oh ini muridku ini, karena dia kirimkan Fatihah. Kan itu dia juga. Yang parah itu kalau tinggal biasa dia belajar tidak pernah kirimkan Fatihah, itu nanti tidak bisa tidak dikenal. Makanya harus tersambung sanad ilmu, juga tersambung sanad ruh. Itu penting.
Kalau tidak bisa tersambung dengan sanad ilmu, paling tidak sanad ruh bisa tersambung. Makanya ubasan nih yang hadir di sini kuncinya satu, Bapak. Titiplah berkah di tempat ini. Iya. Kita kira Pak Guru Tak ini pahalanya banyak mengajar santri di sini, itu masih bisa dikalahkan. Jangan harap guru-guru di sini bisa banyak pahalanya. Ada yang bisa mengalahkan pahalanya guru itu. Siapa? Pahalanya orang yang menyiapkan tempat untuk ditempati anak-anak kita belajar. Karena tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada anak-anak belajar kalau tidak ada tempatnya. Dia menyiapkan tempat, itulah yang besar pahalanya. Karena dikumpul pahalanya gurunya, sekaligus anak-anak yang belajar, sekaligus pengurus pondok, baru diambil pahala itu disamakan dengan dikasih orang yang bersedekah itu. Makanya bukan orang yang masuk masjid itu dulu yang dijanjikan rumah di surga. Siapa? Yang bangun masjid dulu, Pak. Makanya hadis itu, membana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi yang pertama dijamin itu dulu adalah orang punya rumah ya, tapi bukan masuk surga, punya rumah. Makanya kalau ada orang sedekah di masjid tapi tidak sholat, ya ada rumahnya cuma tidak masuk. Nah kan gitu. Karena kalau mau masuk ya sholat, itu kan kuncinya. Makanya saya wasiatkan mestinya kita bikinkan donatur. Iya, donatur itu kita sama-sama. Saya juga membangun pondok, tapi tidak seini karena saya selektif dalam pembangunan, tidak sembarang mengambil ini. Saya perhatikan betul. Iya. Jadi karena barakah itu juga memang agak susah, tidak mudah. Iya. Jadi walaupun ada beberapa kajian dalam fikih itu ya tidak. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ini yang kayak hadir oke, paling tidak adalah yang kita wakafkan. Iya. Yang kata wakaf-wakaf. Namun sampai iya, itu kuncinya. Kenapa? Karena itu yang kita miliki selamanya. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Untung-untung kalau baca doa. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan akan diperebutkan oleh anak menjadi harta warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan itu yang dimiliki selamanya. Iya. Saya bilang Pak Bu, coba hitung-hitung. Tasakamai maka dan ningarani tidak. Ningarasani maka keluarga tak. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita wafat, maka tidak ada pengaruh ucapan orang lain ke kita. Bikin etis sangimaga sijak nana lupai kita otomatis, dengan hari ini mungkin dia menangis, besok akan berhenti. Kalau orang baik mungkin 3 hari orang menangis, itu pun kalau ada. Anak-anak kita yang mungkin akan menangis, istri juga begitu. Maka na puji ka alakai ku na puji sani makoko na sabatu mopi. Bahkan makoko lagi menerima mak bayi ini. Kan gitu. Apalagi kau mati ki kan? Aja natano Bu, tuki lagi mak bayi ini apalagi kau mati. Saya kasih tahu ke. Iya. Coba kerek matu, bisa kembali Bu. Kalau tanya suami tak, kira-kira kalau saya meninggal Pak, kita menikah lagi. Palingan jawabannya bilang, terumiri tak? Palingan gitu. Itu jawabannya. Pasti itu. Ketika istri meninggal juga kan begitu, suami meninggal juga begitu. Wadimu tuh pasang status bapaknya sudah meninggal. Iya, terlalu cepat meninggalkan kita. Iya, tapi itu 1 bulan kemudian akan hilang. Iya, ada pengganti. Makanya harta yang kita miliki mesti angka yang punai. Makanya disebutkan dunia masyaratul akhirah. Iya linoe darah. Kan gitu. Dunia ini kan kebunnya akhirat. Jadi sebenarnya siapa yang menyimpan hartanya di dunia itu sama dengan orang yang menyimpan isi hartanya itu hanya di kebun. Takiri nyelok kebolata. Rumah kita itu di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau ada yang bikin rumah di dunia, itu sebenarnya bukan tanya bola sorimonri, bola darat nih. Syarat namo 10 tingkat bola tetap bola darat nih itu. Karena dunia ini adalah kebun. Kalau mau dapat rumah abadi, kirim ke akhirat. Makanya sedekah ke masjid itu disebut dibangunkan istana di dalam surga. Pas sedekah itu sedekah. Usahakan menangkah. Bikinkan kaleng Ustaz.
kaleng koin NU. Ini bikinkan kaleng, bagikan ke orang tua santri. Itu kaleng koin yang bisa dicabut-cabut di bawahnya. Jadi dia isi 10.000. Bayangkan, saya kasih tahu Ustaz. Bayangkan kalau 1.000 kaleng kita bagikan, isinya 10.000, itu sudah 10 juta per bulan. 10.000 saja isinya. Kalau 1.000 kaleng berarti itu sudah 10 juta. Kalau 100.000 berarti itu 100 juta. Kalau 1.000 kaleng kan? Pikir aja itu. Nah, tidak mungkin ada orang tua santri 10.000 nah isikan nih. Dijemput saja setiap bulan. Iya, koin NU Sidrap kan begitu Ustaz, jalan. Dan yang masuk itu kalau totalnya itu sekitar, kalau dikasih sebelum dikasih keluar, mungkin sekitar 50-an juta lebih setiap bulan. Itu ada uang 1.000, ada uang 2.000, ada uang receh. Kalau pulang dari belanja ada uang 1.000, masukkan ke situ. Dan itu yang dimasukkan ke pondok. Bayangkan kalau 1.000 kalen, apalagi kalau kita 2.000 kalen, nah 100.000 isinya. Pesantren dapat sumbangan dana itu 200.000, 200 juta per bulan. Itu aja Bang, nggak usah repot banyak dicari, itu aja. Langkah konkretnya paling sederhana itu. Iya, masa orang tua tidak bisa menyisihkan 10.000, apalagi kalau 100.000, ya kan gitu. Itu kaleng, jadi beli aja di Jakarta itu banyak, pesan di Shopee itu kaleng 1 kali dipakai seumur hidup itu, karena ada di bawah lubangnya itu ditarik, baru diambil isinya, baru ditutup. Tapi satu kuncinya, jangan kasih nama, pakai nomor saja supaya orang tidak merasa terganggu dengan sedekahnya. Iya, begitu. Di NU Sidrap itu hanya 400-an kayaknya kaleng yang jalan, itu sudah tembus hampir 50 juta per bulan. Makanya kalau kita anukan, itu saya bilang 10.000 saja per 1 kaleng. Kalau 1.000 kaleng kan 10 juta. Itu kan, itu bisa menggaji guru-guru di sini. Itu. Jadi makanya kalau kita tidak bisa membangun pondok dan tidak bisa juga membantu dengan banyak, paling tidak itu yang kita lakukan. Iya. Nama siri lisari sisa berupiah isa nilala kusulam. Yang penting dijemput setiap bulan. Bikinkan grup. Ada satu yang menjemput khusus. Iya, semua orang tua santri kan gampang. Orang tua santri dikasih, nanti ada keluarganya kasih lagi. Itu penting. Jadi ini penting saya wasiatkan untuk, tapi saya di pondok nggak pakai itu Ustaz, cuma di NU. Karena saya tidak mau dana NU terganggu dengan mengatakan ini pimpinan pondok baru beralih lagi ke NU, saya tidak mau. Biarkanlah NU yang saya mengambil barakahnya aja. Itu kuncinya. Dan saya dapat ilmu dari beberapa kiai tentang pondok Ustaz. Salah satu yang saya rasakan betul itu dan sangat kuat itu adalah sholawat Jibril. Saya itu dikasih tahu, siapa yang membaca sholawat Jibril 1.000 kali dalam sehari, nanti malam Jumat sholat sunnah hajat, baru baca 1.000, baru berdoa, itu sangat mudah dikabulkan. Dan betul, saya rasakan betul. Jadi saya ingat itu ketika ada tanah yang saya mau beli mahal sekali tapi dia tidak mau jual. Bacakan sholawat Jibril itu bisa dia wakafkan tanpa dibeli. 9 hari saya bacakan sholawat Jibril itu. Saya katakan ini betul-betul. Pondok pesantren ada beberapa di Jawa itu saya tidak usah sebut. Itu pimpinannya kasih tahu saya. Pesantren sebesar ini Ustaz itu modalnya hanya sholawat Jibril. Itu pesan beliau. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu kalau bangun rumah. Nah rumah itu tidak mau jalan-jalan pembangunannya, baca amalkan itu 1.000 kali dalam sehari semalam. Tapi jangan pakai berdoa, nanti khusus malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu hanya dibaca, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis hanya dibaca sampai 1.000. Tapi nanti malam Jumat kita sholat sunnah hajat, baru baca 1.000, baru berdoa. Insya Allah tembus itu. Itu kuncinya untuk sholawat Jibril. Pokoknya apa saja, ada sesuatu yang kita mau jual tidak mau laku, tapi jangan ingat barangnya. Ya, jangan ingat. Jadi cukup minta kepada ambil barakahnya Rasulullah. Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Jadi itu aja. Cuma kita pakai biasa mukaddimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita baca 1.000 kali. Paling tidak 1 kali duduk aja, karena sholawat Jibril itu 1 kali duduk, kalau 1.000 itu hanya 12 menit 12 menit itu baca, bisa dilafazkan, bisa cukup dalam hati. Tapi 1.000
Iya, mobil mau dijual, kebun mau dijual, tidak mau laku itu dipakai. Rumah dibangun tidak mau jalan itu dipakai. Bahkan kalau ada janda tidak mau laku itu juga dipakai. Tidak, anak gadis itu kan gitu. Iya. Jadi itu dibacakan. Iya. Sesuatu yang tidak mau jalan itu dienukan. Dan saya tuh begitu, Pak Bu. Hanya tawakal dengan salawat Jibril, dan saya akui betul itu bahwa ini besar pengaruhnya. Ada beberapa, bahkan ada tanah yang bersengketa itu diserahkan ke pondok. Mereka yang awalnya sengketa itu langsung menyerahkan. Itu ada, luar biasa, Pak. Jadi itu penting. Yang ini saya wasiatkan, ini modal ini. Ini modal. Kalau untuk anak-anakku di sini, kuncinya kalau mau berhasil itu bukan kepintaran. Satu aja, takzim kepada 3 orang. Pertama, takzim kepada guru-gurumu. Siapa yang paling bagus akhlak dan adabnya kepada gurunya, pasti ilmunya membekas dan pasti dipakai nanti di masyarakat. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tuamu. Itu aja kuncinya. Takzimnya ke situ. Karena kalau kau orang tua itu yang membuka pintu langit. Jalur ilmu itu kan makanya disebut semua itu nur. Makanya kita dalam tarekat itu kan Al-Quran huwa nur, nuru Muhammad, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur, al-wudu'u nur, as-salatu nur, az-zikru nur, as-salawatu nur. Itu kan semua cahaya. Al-ilmu nur. Makanya itu yang mau diserap. Gabungkan semua. Makanya orang yang ada wudunya kemudian belajar itu pasti ilmunya dipakai nanti. Tapi kalau belajar dan tidak ada wudunya, coba perhatikan, susah dipakai ilmunya. Makanya biasa ada anak-anak itu di pesantren cerdas, tapi ketika keluar tidak dipakai ilmunya. Tapi ada juga anak-anak kalau dilihat, tidak ada jadi modelnya, tidak tahu mau jadi apa nanti, tapi setelah keluar ternyata jadi orang hebat. Kenapa? Makanya jangan lihat dari ketika dia belajar di pondok, cari barakahnya di situ. Itu makanya orang tua itu saya kasih tahu, serahkan sepenuhnya anak-anak kita ketika dia belajar di pondok. Tidak usah khawatir. Dan ingat, pondok itu adalah tempat penyucian, bukan hanya secara lahiriah tapi secara hakikiah. Makanya anak pondok itu 3 bulan pasti kena itu yang gatal-gatal. Iya, gatal-gatal itu seperti cacar. Sebenarnya saya kalau di dalam tarekat itu dikasih tahu, penyakit itu adalah melepaskan segala energi negatif dalam tubuh. Makanan-makanan yang dimakan anak-anak kita itu yang tidak bagus itu keluar semua melalui situ. Dan itu tidak ada obatnya sebenarnya. Obatnya itu cukup satu, keringkan pakaiannya dengan tempat tidurnya itu dengan sinar matahari langsung hilang itu. Karena itu bakteri tidak bisa. Tidak, ini bakteri itu hanya dari pakaian basah. Nah, di pesantren begitu. Nanti 8 bulan akan kena tipes ataupun demam, batu-batu kering tidak mau berhenti. Iya, itu akan muncul penyucian dalam kalbu. Itu tahap kedua. Nanti itu ketika 1 tahun lebih ada penyakit, kulitnya itu warna kuning. Anak-anak itu kayak kekuning-kuningan kulitnya. Itu akan muncul. Tapi apa? Itu sudah tahap ketiga. Ketika anak tidak lari, itu barakahnya sudah mulai muncul. Itu penyucian dalam hakikat perjalanan dalam orang bertasawuf. Sebenarnya anak-anak kita itu bertarekat di pondok. Karena dari masjid ke sekolah, dari sekolah ke tempat sholat, sampai tidurnya pun itu, sebelum tidur dia sudah berniat, bangun nanti tahajud jam sekian, bangun nanti sholat malam jam sekian. Jadi tidurnya itu ibadah karena dia tidur untuk sholat. Tapi kita tidur di rumah, bangun nanti nonton sepak bola, itu aja tidurnya itu. Yang jadi masalah. Makanya ulama kita mengatakan tidur itu bisa nilai pahala tergantung niatmu apa. Kalau kau tidur untuk sholat, berarti itu berpahala. Dan tidur dari sholat menuju ke sholat juga berpahala. Dan tidur orang yang menghindari dosa juga berpahala. Makanya ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Karena kalau dia tidur tidak melakukan dosa. Kan gitu. Satu-satunya perbuatan itu yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Adakah orang mak gosip kalau tidur? Tidak ada. Kan gitu. Ya, itu kuncinya. Makanya kalau mau selamat itu banyak tidur. Karena satu-satunya kan tidak ada dosanya itu ya tidur. Kemudian saya ingin sedikit lanjutkan lagi nih. Saya terlalu jauh memutar. Kemudian itulah perjalanan Nabi. Makanya itu ketika Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa,
Ini sebenarnya kalau ada imam, cari itu. Saya pernah dikasih tahu, tapi saya tidak buka. Itu dilarang sebenarnya. Tidak apa-apa saya ingatkan. Cari aja. Surah apa yang dibaca Rasulullah ketika dia menjadi imam para nabi? Ya nanti nak kedate sampai surat na nabi tak. Surat sampajan na waktu na pimpin nabi. Kalau itu yang dipakai orang, Pak, itu luar biasa. Tapi cari, saya tidak kasih tahu. Cari nanti itu. Kemudian setelah Nabi selesai sholat, itu keluar ke sekitaran Masjidil Aqsa. Itu ada batu yang bagian bawahnya itu agak bulat, tapi agak datar bagian atas. Di situ Nabi duduk, dan disitulah Nabi dijemput untuk peristiwa Mi'raj. Tapi ketika Nabi naik, batu ini kan ikut. Dia ikut, dan itu sudah terangkat. Tapi Nabi lihat, kemudian dia larang. Nabi itu memberitahu batu itu. Dia tidak mengatakan kembali, tapi Nabi mengatakan berhenti di situ. Maka batu itu tidak kembali ke bumi, tapi juga tidak naik ke langit. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu hebatnya itu. Dan kalau kita buka di Google itu, ketik saja batu gantung peristiwa Isra Mi'raj, itu batu ada tergantung di bawahnya, tidak tersandarkan ke tanah, dia melayang. Tapi berat batu itu kalau mau ditimbang mungkin sekitar 100 kilo lebih. Itu hebatnya itu. Itu bukti autentik. Nabi naik, salam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Ini sudah masuk ke santri-santriku yang ada di sini, santri-santri kita ini. Ini sudah pelajaran di sini. Nabi itu ketemu Nabi Adam. Kenapa ketemu Nabi Adam? Nabi Adam ini kan Nabi dari surga dilemparkan ke bumi. Orang yang punya jabatan tinggi kemudian turun, itu mestinya kita datangi. Itu penting. Orang kaya kemudian bangkrut, bersilaturahmi, itu hakikat takziah. Jadi bukan hanya orang meninggal itu yang ditakziahi, tidak. Kalau ada bupati jadi rakyat biasa, datang silaturahmi. Jangan tinggalkan, karena itu hatinya gundah gulana. Ada kepala dinas jadi guru biasa, silaturahmi dengan dia. Kenapa? Karena itu agak goncang rasanya. Tapi kalau guru biasa jadi kepala dinas, tidak usah datangi dia. Makanya saya kalau kita di tarekat, walaupun sekarang kan sudah beda. Makanya itu saya kalau diundang ada acara syukuran pejabat, hampir dipastikan saya tidak hadir. Karena kami di tasawuf itu diajarkan jangan pernah melakukan syukuran ketika menerima fitnah dan amanah. Gitu. Jabatan itu adalah fitnah, jabatan itu adalah amanah. Ketika engkau menerimanya, kau syukuran, itu musibah. Maka kapan kita syukuran? Ketika engkau sudah selesai menjalankan tugas itu, maka syukuranlah. Jadi bupati itu mestinya nanti syukuran kalau selesai jabatannya jadi bupati. Iya. Kan masa kau terima fitnah dan amanah baru kau bersyukur? Kan mestinya terbalik. Ketika engkau selesai menjalankan amanah, baru kau bersyukur. Maka syukuran dilakukan setelah selesai jabatan, bukan pada saat menerima. Mestinya pada saat menerima itu minta anak-anak orang-orang ulama mendoakan kita. Nanti di saat selesai baru syukuran. Kan terbalik sekarang kan? Terima jabatan langsung syukuran, itu musibah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan seandainya ini bukan amanah yang sangat berat, maka aku lebih memilih liur anjing daripada jabatan. Karena liur anjing tidak akan ditanyai permintaan nanti kalau dia kemudian, tapi saya setiap tarikan napas itu akan ditanya. Makanya hati-hati juga yang ulama ini yang selalu banyak jabatannya, penasehat inilah, jabatan inilah, ketua inilah, itu patah gitu. Paling lama masuk surganya itu. Ini penting, ini saya wasiatkan ini. Ini paling tidak kalau ia mendoakan, ini penting saya wasiatkan. Kemudian ketika Nabi, kenapa ini Nabi ketemu dengan Nabi Adam? Itu tadi, karena Nabi ini juga belajar sama Nabi Adam tentang ilmu alam. Anak-anakku ini mesti tahu ilmu alam dasar dulu. Makanya disitulah pelajari fisika, pelajari kimia. Itu kan anak-anak yang awal-awal kan. Naik ke langit kedua, siapa yang dia ketemu? Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Dua Nabi ini kan mudah. Dan ini Nabi kan agak unik, karena dia tidak mengikuti hukum alam. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Itu tidak melalui hukum alam. Di dunia ini kan ada binatang yang tidak ada jantannya.
itu cacing, hanya betinanya saja. Kalau cacing itu kan tidak ada jantan. Tapi orang yang hidup itu tanpa bapak, bisa lahir tanpa bapak, itu Nabi Isa. Tapi juga Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah menopause. Apa maknanya nih? Kan begini, Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Maryam itu kan dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini kan melahirkan anak satu yang namanya Nabi Yahya inilah. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu adalah dua nabi yang muda, itu hampir seumuran. Kan Nabi Zakaria tidak punya keturunan, makanya diambillah kemenakannya. Dia cari, oh ini ada anak gadis ini bisa dipelihara. Diambillah, umur 8-9 tahun. Dia bawa ke rumahnya, bikinkan bilik, dan itu tidak ada jendelanya. Dan itu pesan ulama kita, kalau ada bilik gadis itu jangan kasih jendela. Supaya aja diceling. Minta mana tahu lalu. Jadi bisa dibikinkan tapi lubang angin. Kemudian yang kedua, yang pegang kunci pintunya itu Nabi Zakaria. Nanti dia buka ketika dia masukkan makanan, dan di dalam biliknya itulah dia buatkan tempat sholat disebut mihrab. Dari situlah awalnya ada kalimat mihrab itu. Makanya dalam Al-Quran itu kan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kan di situ kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Kan jelas. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam, dia akan melihat ada makanan. Dan anehnya itu kayak durian, bukan musim durian. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Maryam kan cuma jawab, "Wa min indillah." Ini langsung dari Allah. Ya, makanya Nabi Zakaria kan tidak percaya. Wah, masa anak gadis bukan nabi bisa dikasih makanan langsung dari langit. Tapi kaget juga. Iya, saya juga yang pegang kuncinya. Nggak ada yang bisa masuk ke sini kalau bukan saya. Kok bisa ada makanan di dalam? Makanya dia kan mengulang sampai 3 kali. Nanti Maryam mengatakan, Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya itu tidak melalui proses. Nabi Zakaria itu meneteskan mata, baru dia suruh kemenakannya keluar dari situ. Karena dia pikir bukan doanya yang mustajabah, tapi tempatnya. Karena saya juga tinggal di rumah ini sudah lama minta anak, nanti tidak dikasih-kasih. Tapi kenapa ini anak perempuan bisa dikasih makanan langsung dari langit? Berarti tempatnya yang bagus. Dia suruh keluar. Maka hunalika da'a Zakaria. Maka datanglah Nabi Zakaria ke situ berdoa. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrabnya, apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab itu. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Allah yubassyiruka bi Yahya. Inilah yang dipakai guru Kiai Jadul Rahman Ambodalle, sehingga kamarnya itu dibagi 2. Setengah dia tempati sholat, setengah dia tempati untuk keluarganya. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transport, itu masuk minta sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau pulang tapi tidak ada uang. Masuklah ke situ, nak. Siapa tahu ada. Setiap dia masukkan tangannya di bawah sajadahnya guru itu selalu dapat uang. Dari mana itu? Wa min indillah. Ki Haji Maimun Subairi juga begitu. Ini ayat Pak, bukan hadis. Seandainya hadis masih bisa diperdebatkan. Makanya pimpinan pondok itu mestinya punya